Halo guys, balik lagi bersama gue di Isaka Channel. Setelah sebelumnya Rudeus menyelamatkan dan juga membeli Rhynia dari pedagang budak, di video ini kita akan lanjut pada kisah Non, Orsted, Cliff, dan juga Zanoba, serta bagaimana keluarga Rudeus harus mengalami banyak permasalahan berkat Rhynia. Dan video ini bersumber dari web novel volume 19 bab 3 sampai dengan 5. Setelah membeli Rhynia seharga 1.500 koin emas Asura, kini mau tidak mau Rudeus harus mempekerjakan Rhynia di rumahnya. Karena selain harganya yang lebih mahal dari sebuah rumah, Rudeus juga tidak ingin Eris mengamuk dan membantai para pedagang budak andai Rhynia diserahkan. Selain itu Rudeus pun sedikit merasa segan berhubung Rhynia merupakan salah satu teman sekolahnya. Di sisi lain Sylvie dan Roxy pun tidak mempermasalahkannya dan malah memuji Rudeus karena telah membantu Rhynia yang merupakan temannya. Bahkan Sylvie tidak merasa cemburu berhubung Rhynia bukanlah Nanahoshi yang selalu diperlakukan secara istimewa oleh Rudeus. Namun walau begitu Roxy sempat salah paham dengan menyangka bahwa Rudeus mengeluarkan banyak uang hanya demi keperawanan Rhynia. Di sisi lain Rhynia sendiri tidak terlalu terkejut dengan keberadaan Leo setelah Leo menjelaskan sesuatu dengan bahasa hewannya. Dan berbicara tentang Leo, bisa dikatakan bahwa kini posisinya lebih tinggi dibandingkan dengan Rhynia. Karena bagaimanapun juga, Rhynia hanyalah hewan peliharaan Eris, sementara Leo adalah hewan suci, sekaligus penjaga keluarga Rudeus. Karena kini Rhynia akan bekerja di rumahnya, maka Rudeus memberinya gaji 2 koin perak Asura. Namun untuk mencicil hutangnya, maka gajinya dipangkas menjadi 1 koin perak saja. Yang mana dengan potongan tersebut, setidaknya Rhynia harus bekerja selama lebih dari 1000 tahun agar hutangnya lunas. Selain itu Rhynia pun akan tidur di kamar yang sama dengan Eris berhubung dirinya merupakan peliharaan Eris. Mengesampingkan Rhynia, keesokan harinya Rudeus pun pergi ke akademi bersama dengan Roxy. Yang mana begitu di akademi, terdapat banyak siswi yang heboh ketika melihat Roxy datang bersama dengan suaminya. Sebagai spesies yang terancam punah, para siswi tersebut menganggap Rudeus sebagai sebuah makhluk legendaris. Dan karenanya Rudeus pun dengan sengaja memeluk Roxy di depan para siswi tersebut untuk menunjukkan pesonanya. Walau waktu itu ekspresinya masih saja datar, namun pada akhirnya Roxy pun berlari ke gedung guru dengan telinganya yang memerah. Begitu Roxy pergi, maka Rudeus pun mencoba menemui Cliff di ruangan penelitiannya. Namun karena masih sibuk dengan anak pertamanya, maka Rudeus tidak bisa menemukan Cliff ataupun Elinalis di sana. Dan berbicara tentang Elinalis, dirinya keluar sekolah begitu saja setelah melahirkan. Karena seperti yang kita tahu, tujuan awal Elinalis bersekolah adalah untuk mencari mangsa. Dan kini dirinya malah memiliki suami baru yang begitu mencintainya. Selain Elinalis, kini Sylvie dan juga Nanahoshi tidak akan datang lagi ke sekolah. Karena tugasnya sebagai pengawal Ariel telah selesai, maka Sylvie tidak memiliki alasan untuk datang ke sekolah lagi. Di sisi lain, Nanahoshi pun telah lulus sehingga kini dirinya terus melakukan penelitian di Kastil Langit. Yang mana berkat bantuan Perugius, kini penelitiannya dapat berjalan dengan lancar. Mengesampingkan hal tersebut, kini Rudeus pun mendatangi sekerumunan orang yang berada di halaman sekolah. Setelah mendengar pidato kepala sekolah yang selalu sama setiap tahunnya, tiba-tiba Rudeus mendapati Non yang sedang berdiri di podium bersama seorang gadis ras iblis dan juga pria ras hewan. Nampaknya kini Non telah terpilih menjadi ketua dewan siswa baru selama Rudeus sibuk menjalani misi. Namun karena tidak memiliki karisma seperti Ariel, maka banyak orang yang mengabaikan pidato Non. Yang mana hal tersebut membuat si pria ras hewan berteriak yang membuat para murid tersebut bungkam. Namun begitu menyelesaikan pidatonya, Non malah terpeleset ketika berjalan turun dari podium. Yang mana hal tersebut malah membuat para siswa terutama fan clubnya merasa bergairah ketika melihatnya. Mengesampingkan sifat kikuk Non, Rudeus yang sedang membanggakannya pun tiba-tiba mendengar hal yang tidak mengenakan. Tepat di sampingnya terdapat seorang bocah elf tampan yang kini sedang merendahkan Non. Walau ketampanannya dapat mengalahkan Luke, namun hal tersebut bukanlah hal penting berhubung banyak orang yang kini terlihat marah karenanya. Bahkan tololnya elf tersebut mulai membicarakan kejelekan Non kepada Rudeus dan berkata bahwa dirinya akan menjadikan Non wanitanya. Karena hal tersebut, Rudeus pun mencoba mengajak elf tersebut keluar ruangan, walau dihentikan oleh seorang dwarf.
Waktu itu diketahui bahwa si bocah elf merupakan pewaris kepala desa elf yang bernama Rayfold. Di sisi lain, dwarf yang menghentikan Rudeus pun sama-sama pewaris kepala desa dwarf yang bernama Minal. Selain itu, ternyata terdapat seorang bocah manusia yang waktu itu berada di dekat Minal, yang mana bocah tersebut memperkenalkan diri sebagai Granel yang merupakan putra kedua dari Grabel. Nampaknya Granel dikirim ke Saria akibat Grabel yang semakin terpojok dalam perebutan tahta kerajaan. Namun karena Saria merupakan markas para pendukung Ariel di utara, maka kini Granel terlihat seperti sandera Ariel. Mengesampingkan hal tersebut, ternyata mereka bertiga merupakan murid baru di kelas khusus. Dan karena alasan tersebut, maka Rudeus pun memutuskan untuk mengampuni Rayfold yang sebelumnya telah menghina Non. Namun tidak lama dari sana tiba-tiba muncullah Renia yang waktu itu memanggil Rudeus dengan sebutan bos. Walau Renia hanya membawakan bekal makan siang Roxy yang tertinggal, namun banyak orang yang heboh karena seharusnya Renia si preman sekolah sudah lulus dari akademi. Di sisi lain, Rayfold dan Minal malah terlihat ketakutan ketika Renia mendekati mereka. Nampaknya mereka berdua merupakan kenalan Renia, berhubung mereka bertiga sama-sama berasal dari hutan agung. Sementara Renia bertingkah seperti seorang Yakuza, Rayfold dan juga Minal malah berpura-pura bodoh. Nampaknya kedua bocah tersebut dulunya merupakan antek-antek Renia dan Pursena ketika masih berada di hutan agung dulu. Namun di saat kondisi mulai memanas, tiba-tiba Non datang bersama dengan kedua bawahannya tadi. Yang mana waktu itu Non sempat menuduh Rudeus sedang membuli murid baru ketika melihat Rayfold dan Minal. Selain itu, Non pun sempat salah paham dengan alasan Renia menjadi budak, walau akhirnya Renia sendiri yang memberi penjelasan. Dan terakhir, Non pun meminta Rudeus untuk tidak selalu mengkhawatirkannya, karena dirinya dapat berjuang sendirian. Yang mana hal tersebut membuat orang-orang menjadi heboh setelah melihat Non menceramahi kakaknya yang merupakan bos preman. Mengesampingkan Non, nampaknya kini Cliff semakin dikenal di akademi berkat penutup matanya. Namun bukannya terkesan modis, kini Cliff dianggap lebih sangar walau dengan tubuh kerempengnya. Dan mengesampingkan hal tersebut, kini Rudeus bersama Cliff mendatangi laboratorium untuk membawa ketiga buah kotak kayu. Waktu itu Rudeus sempat bertemu dengan Elinalis yang sedang merawat Clive di sana. Walau merupakan anak pertamanya, namun keberadaan Clive membuat Cliff sedikit bernostalgia. Karena bagaimanapun juga Cliff cukup terbiasa dengan anak kecil berhubung dulu dirinya dititipkan ke panti asuhan. Namun karena Elinalis lah yang mengurus segalanya, maka Cliff hanya ingin memantau perkembangan putranya sekaligus menjadi ayah yang berwibawa. Mengesampingkan anaknya, ternyata kini Cliff telah lulus menjadi pendeta milis. Walau masih belum resmi, namun nantinya Cliff dapat bekerja di bawah kakeknya yang merupakan uskup agung. Yang mana hal tersebut bisa saja terjadi 1 tahun lagi di mana Cliff akan lulus dari akademi. Singkat cerita, Rudeus dan Cliff pun tiba di gubuk di mana Orsted berada. Walau Rudeus sempat menipunya, namun ternyata Cliff sudah mengetahui kebenaran Orsted tepat sebelum Rudeus memberitahunya. Dan tepat di sana berada di depan kantor, Cliff pun langsung saja gemetaran akibat kutukan Orsted. Namun walau begitu, Cliff tidak akan mundur berhubung kini dirinya akan menguji coba alat anti kutukan yang dibuatnya khusus untuk Orsted. Berbeda dengan milik Elinalis yang berbentuk sempak, alat anti kutukan milik Orsted ini berbentuk helm. Cliff sengaja membuat helm berhubung dirinya sadar bahwa kutukan Orsted berfokus pada kepalanya. Namun karena menggunakan helm tanpa armor merupakan hal yang tidak wajar, maka Orsted malah terlihat seperti orang aneh yang menakutkan. Namun sayangnya ketiga helm tersebut ternyata masih kurang efektif, berhubung kekuatan sihir pada kutukan Orsted yang terlalu besar. Karena kutukan tersebut muncul dari aliran mana Orsted, maka cara terbaik untuk meredamnya adalah memasukkan Orsted ke dalam sebuah kotak anti sihir. Namun karena tujuannya adalah agar Orsted dapat berbicara dengan orang lain, maka pilihan tersebut sangatlah tidak mungkin. Karena bagaimanapun juga, orang-orang akan semakin ketakutan apabila terdapat sebuah kotak yang dapat berjalan dan juga berbicara. Namun walau begitu, setidaknya helm tersebut dapat mengurangi efek kutukan walau hanya sedikit. Walau hewan masih saja ketakutan kepadanya, namun setidaknya amarah dan kebencian Eris terhadap Orsted sedikit melunak.
Sehingga gelar Orsted sebagai musuh makhluk hidup pun kini telah turun level menjadi bos kejahatan. Namun masalahnya adalah kini helm tersebut ukurannya 2 kali lipat dari kepala Orsted. Bahkan karena bentuknya yang begitu padat, Orsted tidak bisa berbicara apalagi mendengar. Namun karena Orsted sudah bisa berjalan-jalan di dekat gerbang kota, maka Cliff pun merasa cukup puas dan memutuskan untuk melanjutkan penelitian sempak ajaibnya. Karena bagaimanapun juga, nafsu seks Elinalis kini kembali meningkat setelah dirinya melahirkan. Namun walau begitu, Orsted tetap senang dan memuji Cliff yang waktu itu disebutnya sebagai Cliff Grimmauld. Orsted tampak begitu kagum karena selama ini dirinya tidak pernah bisa menghilangkan kutukannya. Yang mana hal tersebut diperparah dengan fakta bahwa Orsted tidak bisa mendapat bantuan seseorang akibat kutukannya tersebut. Begitu selesai, Rudeus pun mengambil magic armor yang ukurannya sudah dikecilkan. Karena telah dibagi menjadi 3 modul, yaitu lengan, kaki, dan tubuh, maka magic armor kini memiliki ukuran yang lebih pas di tubuh Rudeus. Namun karena diciptakan dari sihir bumi, maka armor tersebut masih tetap saja berat andai tidak digunakan. Begitu kembali ke akademi, selanjutnya Rudeus mendatangi ruangan Zanoba. Namun begitu sampai, Rudeus dikejutkan oleh Zanoba yang waktu itu berdiri di depan Julie yang telanjang bulat. Sementara Julie nampak kesakitan dengan darah yang mengucur di kedua kakinya, Zanoba pun memintai tolong kepada Rudeus untuk menyembuhkan Julie. Dan setelah beberapa lama berpikir, akhirnya Rudeus pun menyadari bahwa Julie hanya mengalami menstruasi. Karena Zanoba tidak memiliki pengalaman mengurus seorang gadis, maka dirinya tidak menyadari bahwa Julie merupakan seorang gadis yang akan mengalami menstruasi. Dan karena itu, pada akhirnya Rudeus memutuskan untuk memanggil Ginger untuk merawat Julie. Mengesampingkan Julie, selanjutnya Rudeus pun membahas kinerja magic armor yang ukurannya telah diperkecil. Karena harus mengorbankan berbagai teknologi dari magic armor versi pertama, maka Rudeus sedikit mengeluhkan ketahanan magic armor saat ini. Berbeda dengan magic armor versi pertama, magic armor versi 2 ini hanya bisa digunakan untuk melawan pendekar pedang kelas Saint. Namun walau begitu, setidaknya penggunaan mana dari magic armor menjadi lebih efisien, walau hanya Rudeus yang bisa menggunakannya. Selain itu, Rudeus pun mengubah Gatling gun-nya agar dapat menembak layaknya sebuah shotgun, yang mana hal tersebut merupakan saran Orsted agar Rudeus dapat melawan pendekar pedang aliran teknik Dewa Air. Beralih dari magic armor, selanjutnya Rudeus pun membahas patung dan juga buku bergambar widget, yang mana hingga saat ini Rudeus selalu memberikan patung dan juga buku tersebut kepada setiap orang yang berhubungan dengan misinya. Walau telah dibagi-bagikan, namun ternyata Roxy masih saja ketakutan dengan Rasupat. Karena pernah di suatu waktu, Roxy mengurung diri setelah melihat patung dan juga buku Rasupat yang disimpan oleh Non. Sehingga agar lebih diterima masyarakat, Rudeus menjadikan buku tersebut menjadi buku pelajaran juga. Sehingga nantinya para orang tua pun lebih menyenanginya karena dianggap bermanfaat. Dan karena kini Julia sudah tumbuh dewasa, maka Rudeus pun terpikir untuk memproduksinya secara massal. Namun sayangnya Rudeus masih terganjal dengan koneksi pedagang, walau Ariel telah memberikan dana dan juga fasilitas. Karena tidak bisa meminta Julia yang harus berfokus pada patung, tiba-tiba Rudeus teringat dengan kucing miliknya. Namun karena tidak ingin terburu-buru, maka Rudeus dan Zanoba memutuskan untuk memikirkannya nanti. Singkat cerita, Rudeus pun pulang ke rumah bersama dengan Roxy dan Non setelah menemui Wakepsek Jinas. Setelah disambut Lilia dan Zenith yang sedang berkebun, akhirnya Sylvie dan Lucy pun datang untuk menyambutnya. Walau waktu itu Lucy menyambut Non dengan begitu bersemangat, namun setelahnya Lucy malah bersembunyi ketika melihat Rudeus. Mengesampingkan Lucy, Non pun mempertanyakan Rinia kepada Sylvie. Waktu itu mereka sempat membahas kemungkinan Rudeus bakal nambah lagi, berhubung kucing tersebut memiliki tubuh yang seksi. Mengesampingkan hal tersebut, ternyata kini Eris malah berjalan-jalan dengan Leo. Walau Rudeus, Sylvie, dan yang lain sudah melarangnya untuk melakukan aktivitas berat, namun Eris yang begitu bandel pergi begitu saja. Yang mana hal tersebut membuat Rudeus cemas dengan bayi yang kini dikandung Eris. Dan tidak lama dari sana muncullah Rinia yang kini sedang memamerkan seragam maid barunya. Yang mana ternyata seragam tersebut dibuat oleh Aisyah yang kini terlihat begitu bangga. Dan karena kini Rinia telah menjadi bawahannya, maka Aisyah pun berjalan layaknya seorang bos sementara Rinia mengikuti di belakangnya.
10 hari berlalu, kini Rudeus sedang giat berlatih teknik yang telah dikembangkan oleh Dewa Naga Urpen. Yang mana dalam sejarahnya, Urpen dikenal sebagai Dewa Naga jenius sekaligus terlemah karena kapasitas mananya yang begitu kecil. Dan karena keterbatasannya tersebut, Urpen mengembangkan tekniknya sendiri yang nantinya dinamai sebagai Toki Naga Suci. Yang mana teknik tersebut membuat Urpen dapat bertarung dengan mana seminimal mungkin. Mengesampingkan Urpen dan tekniknya, kini Rudeus pun mencoba untuk menciptakan combo dari sihir-sihir yang dikuasainya. Berkat berbagai diskusinya dengan Orsted, akhirnya Rudeus menciptakan combo yang terdiri dari sihir, Quagmire, elektrik, dan juga Stone Cannon. Pertama-tama Rudeus akan menghentikan musuh dengan sihir Quagmire. Namun apabila berhasil lolos, maka Rudeus akan melumpuhkannya dengan elektrik. Yang mana kombinasi tersebut akan terus diulang-ulang hingga akhirnya musuh tersudutkan. Dan apabila rencananya berhasil, maka Rudeus akan mengakhirinya dengan Stone Cannon. Selain kombinasi, kini Rudeus pun dapat menggunakan beberapa sihir tingkat raja. Yang mana perlu kalian ketahui bahwa tingkatan sihir biasanya tergantung pada skala dan efektivitasnya. Contoh sederhananya saja adalah Stone Cannon buatan Rudeus. Walau cukup sederhana, namun dengan kekuatannya untuk menghancurkan tubuh seorang raja iblis abadi, maka Badigadi sempat menyebutnya sebagai sebuah sihir tingkat kaisar. Namun walau begitu, nampaknya Rudeus tidak akan bisa menggunakan sihir tingkat dewa karena berbagai persyaratan yang diperlukannya. Dan sebagai gambaran saja, sihir tingkat dewa yang merupakan sihir tertinggi dapat merubah permukaan bumi atau bahkan melenyapkan suatu daratan. Dan mengesampingkan hal tersebut, akhirnya Rudeus memutuskan untuk pulang ke rumah. Setelah Orsted memintanya bersiap-siap menjalani misi baru dalam 3 hari lagi. Namun ketika sampai di rumah, Rudeus malah melihat seekor kucing yang duduk bersimpuh di depan pintu. Yang mana ketika ditanyai, ternyata kucing tersebut sedang dihukum karena telah melakukan suatu kesalahan. Namun bukan hanya itu, entah mengapa Rudeus mendapati banyak keanehan lainnya ketika masuk ke dalam rumah. Pertama, Lucy langsung memeluk Rudeus tanpa melarikan diri seperti biasanya. Lalu Lilia pun terlihat begitu lelah seakan terjadi sesuatu. Dan ketika ditanyai, Lilia bercerita bahwa dirinya gagal menghentikan Eris yang kini malah mengajari Non ilmu berpedang di sekolah. Mengesampingkan Eris, Rudeus pun mendatangi Aisyah yang terlihat seperti sedang menangis di halaman belakang. Dengan menggenggam sekop di tangannya, terlihat bahwa Aisyah sedang mengubur benda yang terlihat begitu mirip dengan cangkir kesayangannya. Yang mana ketika Rudeus menanyai apa yang terjadi, dengan kesal Aisyah pun langsung meminta Rudeus untuk membuang si kucing. Waktu itu Aisyah meminta Rudeus untuk menjualnya ke keluarga Boreas yang memang sudah tertarik dengannya. Aisyah berkata demikian karena menurutnya Rinia tidak cocok untuk menjadi seorang pelayan. Selain memecahkan cangkir kesayangannya, Rinia juga telah memecahkan piring, memecahkan cermin, dan bahkan menumpahkan air kepada Lara. Namun dengan segala kesalahannya, Rinia tidak pernah meminta maaf dengan benar, sehingga Aisyah ingin Rudeus membuangnya karena dirinya tidak sanggup lagi mengurus Rinia. Selain itu, Aisyah pun tidak senang ketika melihat Rinia yang begitu menyepelekan perkataan Silpi. Walau dari awal Rinia memang sudah kenal dengan Silpi, namun ternyata hal tersebut malah membuat suasana rumah menjadi aneh. Mengesampingkan hal tersebut, Aisyah tidak keberatan apabila Rudeus ingin memberi Rinia kesempatan asalkan ada hasilnya. Namun waktu itu Aisyah sempat berkata bahwa dirinya memiliki firasat buruk dan berharap bahwa hal tersebut tidak akan menjadi kenyataan. Begitu mendapat peringatan dari Aisyah, lantas Rudeus pun menceritakan semuanya kepada Rinia. Dan begitu malam tiba, entah mengapa suasana makan malam terasa begitu suram. Yang mana setelahnya tanpa ragu Silpi berkata bahwa Rinia tidak cocok untuk tinggal di rumah. Sehingga Rudeus harus menyelesaikan masalah tersebut sebelum pergi menjalankan misi 3 hari lagi. Di malam harinya, Rudeus yang sedang menahan hasratnya pun tiba-tiba dikejutkan oleh Eris. Dengan perutnya yang semakin membuncit, waktu itu Eris malah mengajak Rudeus berolahraga malam. Yang mana tentunya Rudeus pun menolaknya karena keselamatan bayi Eris adalah prioritas utamanya. Dan ketika mendengar hal tersebut, Eris langsung menarik Rudeus sembari menyingkapkan selimut yang mana terdapat Rinia di dalamnya. Sementara Rudeus kebingungan, Eris malah berkata bahwa jika dirinya tidak bisa, maka lebih baik Rudeus melakukannya dengan Rinia.
Dan ketika bertanya mengapa Ares menyuruhnya untuk berselingkuh, Ares pun berkata bahwa hal tersebut tidak dihitung perselingkuhan berhubung Rhaenyra hanyalah budak, yang mana pemikiran tersebut didapatkannya dari Sauros dan Philip ketika masih kecil dulu. Sementara Rudeus mengutuk Philip dan Sauros, di sisi lain Rhaenyra malah mengocehkan kemenangannya terhadap Rosena yang besar kemungkinan masih perawan. Di sisi lain, Rudeus yang melihat Rhaenyra tak berdaya pun langsung mengulurkan tangannya pada pantat dan juga punggung Rhaenyra. Sembari menggendongnya bagai seorang putri, lantas Rudeus pun membuang Rhaenyra keluar kamarnya dan mengunci pintunya begitu saja. Tanpa memperdulikan Rhaenyra yang merasa terhina sebagai seorang gadis, Rudeus pun menjelaskan bahwa dirinya tidak ingin bermain dengan sembarang wanita kepada Aerys. Dan tidak lama dari sana, Rhaenyra pun mulai menangis dan menceritakan segalanya dari balik pintu. Dari pengakuannya, hubungannya dengan Aisha tampak begitu buruk. Karena itu Rhaenyra tidak keberatan apabila dirinya menjadi selir dan Rudeus menjadikannya sebagai budak seks. Walau Rudeus sebenarnya memang tertarik dengan tubuh Rhaenyra, namun Rudeus tidak ingin keluarganya hancur akibat hal tersebut. Namun karena tangisan Rhaenyra, seisi rumah pun mulai terganggu sehingga akhirnya Lara mulai menangis. Dan karena alasan itulah, Sylvie pun mendatangi dan juga membentak Rhaenyra agar segera diam. Dan dengan bentakan tersebut, akhirnya suasana kembali hening ketika Rhaenyra memutuskan untuk kembali ke kamar Aerys. Walau Rudeus merasa sedikit kasihan, namun sebagian besar dari apa yang terjadi adalah akibat ulah Rhaenyra sendiri. Dengan Aisha dan Sylvie yang marah, Lelia yang lelah, Aerys yang tidak betah dan juga Lara yang terganggu, maka Rudeus pun memutuskan untuk mencari pekerjaan lain untuk Rhaenyra, sehingga Rhaenyra tidak perlu lagi bekerja di rumahnya. Sekian dulu untuk cerita Mushoku Tensei di video kali ini. Terima kasih bagi para pendengar dan juga penonton dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video Isaka selanjutnya. Bye!